Halo guys, selamat pagi. Ini udah hari Selasa. Sebenarnya aku tuh hari ini tuh mau belanja mingguan. Cuman karena kemarin kita makanannya tuh masih banyak banget. Ini kenapa ya kameranya kok nggak bagus banget? Kenapa ya iPhone tuh sekarang jelek? Walaupun ini iPhone 13, tapi jelek kamera depannya. Terus apa tadi? Oh ya, aku tuh mau belanja mingguan. Sekalian aku tuh mau buang botol-botol recycle, yang botol-botol yang harus di recycle tuh kayak botol kaca, botol plastik kayak gitu-gitu. Terus aku mau belanja mingguan juga. Mungkin kalau aku emang bisa ngevideoin nanti waktu di supermarket aku videoin, tapi kalau enggak aku videoin karena pas di supermarket tuh kayak ribet gitu loh, bawa kamera terus bawa tas dorongan. Tuh kalian bisa lihat tas dorongan aku tuh kayak gitu ya, kayak koper ya. Jadi aku tuh bawa terus kalian dorong apa tuh troli, terus kalian ambil terus ngeliatin apa aja yang butuh aku beli ya. Itu ribet, oke? Tapi kalau aku emang bisa ya aku videoin, cuma kalau enggak ya enggak. Udah sih, hari ini aku cuma mau video aku ngapain aja hari ini. Ya semoga videonya menghibur kalian ya, karena aku tuh jujur aku sebenarnya tuh kayak bikin video itu akhir-akhir ini tuh udah mulai kayak aduh, kadang tuh gini, kayak bikin video emang ada yang nonton kayak gitu-gitu loh. Cuman pas aku udah mulai nggak bikin lagi tuh ada yang nge-DM temen-temen aku kayak bikin video dong sehari-hari itu ngapain aja, terus kayak bikin video dong kalau misalnya lagi jalan-jalan sore kayak naik ke gunung gitu, jadi bisa lihat-lihat suasana di Swiss itu gimana gitu. Aku jadi kayak oke, berarti emang ada yang nonton video aku gitu. Cuman kadang-kadang aku tuh kayak nggak pede sendiri gitu, kayak bikin video itu kayak males gitu. Cuman kadang pengen bikin, cuman aku kadang bingung bikinnya apa gitu. Tapi aku juga bingung mau bikin video apa. Yaudah deh, pokoknya hari ini aku mau bikin video. Hari ini aku ngapain aja, oke? Selamat menonton. Sebelum belanja biasanya aku tuh nulis apa aja yang aku butuhin ya, karena kadang kita masih punya, dan aku tuh orangnya nggak suka kalau belinya yang double gitu ya. Jadi harus benar-benar ditulis apa aja dan dicek benar-benar di kulkas, di lemari-lemari ini aku tuh punya apa aja, jadi biar nggak terlalu beli kebanyakan gitu, karena aku orangnya nggak suka. Udah, yuk kita mulai dari kulkas. Aku berantakan banget ya, nanti biasanya kalau udah beli lagi tuh maksudnya kalau udah stok lagi mingguan baru ntar ditata lagi apa aja kayak sesuai kategori gitu ya. Buahnya juga udah habis, sayur di bawah masih ada, jadi kayaknya nggak terlalu butuh sayur, oke? Udah siap-siap, sekarang kita nyiapin botol-botolnya dulu baru kita berangkat ya. Oke guys, ini aku udah sampai di tempat recycle. Jadi ini pembuangan botol-botol kaca. Nah ini kalian bisa lihat di setiap lubangnya ini itu ada simbol warna merah, hijau, putih kayak gitu. Nah kebetulan yang warna merah itu
hanya untuk pembuangan kayak kaleng-kaleng bekas gitu ya, kaleng-kaleng yang sudah dipakai itu dibersihkan terus dibuang di situ. Nah, terus ada yang warna hijau, putih, ada yang warna coklat. Nah, itu sesuai dengan warna-warna botol yang kalian buang. Jadi kalau misalnya simbolnya warna hijau ya botol warna hijau dibuang di yang simbol warna hijau. Terus kalau yang warnanya coklat ya dibuang di yang simbol warna coklat, atau botol yang warna bening, putih bening itu juga ada. Nah, terus di sebelahnya itu juga ada kayak tangki pembuangan baju-baju bekas. Jadi kalian bisa buang sepatu, baju, ya intinya baju-baju yang tidak terpakai lagi itu kalian bisa buang di sebelah situ ya. Nah, nanti ini setelah buang botol-botol kaca ini, aku bakalan buang botol-botol plastik. Tempatnya kebetulan nggak di satu area, jadi aku harus jalan lagi lumayan beberapa menit lah dari tempat ini. Jadi yuk kita ikutin habis ini ya. Guys, jadi tadi aku udah buang botol-botol kaca. Terus sekarang aku mau jalan ke supermarket. Nah, biasanya di depan supermarket itu ada kayak tempat recycle botol plastik. Jadi sekalian di sana ya aku tunjukin daerah rumah aku kalau siang hari. Sekarang udaranya udah lumayan panas, jadi udah nggak perlu pakai jaket lagi. Nah, kalau udah musim mau summer gini tuh udah banyak mulai tumbuh bunga-bunga kayak gini, udah mulai kelihatan di gunung-gunung juga, dan orang-orang udah mulai nanam-nanam bunganya udah mulai tumbuh semuanya. Setiap harinya itu biasa, bukan setiap hari sih, tapi seminggu sekali aku tuh kalau ke supermarket jalan kaki itu untuk berangkatnya doang 15-20 menit, terus baliknya 15-20 menit. Nah, gini nih biasanya aku pasang kayak track di jam tangan supaya tahu kalau misalnya kita membakar berapa kalori per hari ini. Jadinya aku tahu kalau hari ini tuh aku udah bakar kalori sekian gitu. Kemarin pas pulang Indonesia itu aku makan banyak banget kayak balas dendam. Jadi dari berat 58 sekarang 63 kilo, jadi naik 5 kilo. Ini udah turun 2 kilo sih, lumayan. Makanya aku harus diet lagi karena celana-celana jeans aku udah gak muat. Makanya aku kudu diet lagi guys. Oh my god. Di daerah tempat tinggal aku, jadi kalau naik kereta dari situ jalan kaki sekitar 10 menitan. Kalau kesini bisa juga sih naik bis deket dari rumah aku, cuman kadang kayak nentuin ikut jadwalnya bis tuh kayak males aja, mending jalan kaki gitu, jadi biar bisa cepet nyampe di stationnya. Nah, minggu depan aku udah mulai tuh bunga-bunganya guys. Nah, minggu depan aku udah mulai masuk kelas untuk les bahasa Jerman. So excited ya, karena aku udah pengen banget bisa ngomong pakai bahasa Jerman dan bisa cari kerja juga. Cari kerja di Swiss itu susah banget kalau kalian nggak bisa bahasa Jerman. Dan aku tuh sudah lumayan apply, kayak banyak kerja, tapi nggak ada yang nerima aku.
Mungkin karena aku nggak bisa bahasa kayaknya, makanya aku nggak keterima. Terus aku browsing di Google dan ternyata emang iya, kalau emang di sini kalian tinggal di sini terus nggak bisa bahasa Jerman itu agak susah cari kerja. Ya mungkin ada sih, mungkin ada. Hari ini tuh aku mau belanja ke Aldi. Di situ sebenarnya ada Co-ops, ada Migros. Cuman Aldi itu biasanya harganya lebih murah. Cuman ada beberapa item yang mungkin kalian nggak bisa temuin di Aldi, jadi kalian harus beli di Migros. Itu untuk quality sendiri, misalnya quality untuk buah atau daging itu setiap supermarket itu biasanya beda ya. Cuman aku kurang paham betul kayak quality-nya itu lebih baik yang mana. Cuman aku biasa kalau beli daging itu antara di Migros atau di Co-ops, dan kalau Aldi itu ya barang-barang ya kayak misalnya nasi, terus quinoa kayak gitu-gitu, sayur-sayur, buah-buah itu masih oke. Barusan ada kereta lewat, jadi ini aku ngelewatin pinggiran rel kereta. Di sini tuh rata-rata orang tinggal di apartemen, dan kalau untuk daerah aku tempat tinggal sini biasanya kalau apartemen kayak gini 2 kamar gitu itu harganya sekitar ya paling murah itu 1.800-1.900, tapi rata-rata biasanya harganya sekitar 2.000 ke atas ya, 2.000 Swiss franc ke atas. Mahal ya tiap bulannya. Itu belum termasuk listrik, belum termasuk air juga, jadi pasti lebih dari itu. Dan kayak aliran TV pun juga saluran TV pun juga bayar ya. Pokoknya gitu deh, paling nggak sebulan tuh paling bayar 2.300 2.400 gitulah. Jadi itu tempat recycle-nya, cuma belum pernah sih buang di situ. Yuk kita cek gimana dalamnya. Guys, di sini aku mau jelasin. Nih kalian lihat botolnya warna putih, yang tadi kan botolnya warna bening. Nah, itu tempat pembuangannya itu beda ya, jadi nggak boleh dicampur karena materialnya berbeda.
banget yang aku beli tadi. Aku nggak sempet yang ngevideoin banyak banget pas di dalam. Tapi ini aku mau pindah ke supermarket Migros karena aku harus beli beberapa yang nggak aku temuin tadi di Aldi. Jadi aku harus ke Migros. Jadi gitu ya kalau di luar negeri ini, apalagi di Swiss. Kadang-kadang setiap supermarket itu beda-beda. Jadinya kadang kalian tuh harus pindah-pindah supermarket gitu loh. Kalau yang punya mobil sih enak ya, tinggal kesana kesini gitu. Kalau aku yang kayak jalan kaki gini, lumayan, tapi ya nggak apa-apa lah, anggap aja buat olahraga jalan kaki. Terus ya sekalian jemur badan. Saya udah lama banget nggak kena matahari, ya lumayan sekarang mataharinya udah mulai keluar, jadi buat kesehatan juga. Di luar negeri tuh harus mandiri ya, jadi tidak boleh mengeluh, apapun itu harus dijalanin. Tapi nggak apa-apa sih, itu kayak melatih mental kalian ya, supaya lebih kuat mentalnya. Tapi lama-lama dijalanin oke-oke aja, lama-lama terbiasa, dan menurut aku udah biasa. Dan kadang cuaca di sini itu kan nggak nentu ya, kadang hujan, kadang panas gitu. Kadang walaupun hujan-hujan, kalau misalnya udah waktunya groceries, ya udah jalan aja pakai jaket yang anti basah gitu, sama bawa beginian ya kan. Itu udah biasa sih. Jadi gitu guys, nggak boleh manja-manja kalau di luar negeri. Ini aku udah sampai rumah. Tadi pas di jalan HP ku lagi baterainya habis ya. Terus aku tadi pas belanja tuh sempet shock karena pas waktu bayar di kasir tuh aku dapet telepon kan. Aku dapet telepon dari Zara. Jadi aku tuh sempet nggak ingat kalau aku tuh ngelamar kerja di Zara. Tadi kan aku bilang kayak aku tuh ngelamar banyak banget kerjaan, sampai aku tuh lupa ngelamar apa aja gitu kan. Terus akhir-akhir ini tuh ya ampun, aku tuh kayak bener-bener hopeless ya kan. Jadi aku sempet kayak ngerasa hopeless karena aku tuh kayak udah ngelamar banyak banget tapi kok nggak ada yang dipanggil gitu kan. Nggak taunya tadi tuh aku keterima sih, aku tuh masih dapet invitation. Jadi aku tuh dapet invitation. Aku tuh kayak masih shock gitu loh. Jadi aku tuh dapat telepon, terus dia bilang kayak gini, "Hi, am I speaking with Fania?" gitu kan. Dia ngomong bahasa Inggris ya guys ya. Terus tapi aku tuh rada nggak denger dia karena dia I'm from apa gitu, jadi rada kayak ngomong bahasa Jerman gitu kan. Terus aku bilang, "Oh sorry, can you speak English?" Terus dia bilang, "Oh iya, I'm speaking English." Dia bilang kayak gitu kan. Terus "Can you please repeat where are you from?" Aku bilang kayak gitu. Terus dia bilang kayak, "Oh I'm from Zara" gitu. Terus aku bilang Zara, and then terus aku bilang, "Oh yeah, I'm sorry, I forgot if I apply the job in Zara." Aku bilang kayak gitu. Terus dia bilang, yeah, you're right." Dia bilang kayak gitu. Terus dia bilang kayak gini, "Oh ya, are you still looking a job?" Dia bilang, "Kamu masih cari kerja enggak?" gitu. So aku bilang, "Iya, aku masih cari kerja." Aku bilang kayak gitu kan. Terus, "Iya, ini kita lagi ada lowongan buat kamu. Kamu masih interesting atau enggak?" Terus dia bilang, "Iya, aku masih interesting." Jadi aku tuh kayak sumpah kayak bener-bener jantungan gitu loh. Terus iya, aku masih interesting, aku bilang kayak gitu kan. Terus
Dia bilang, iya, jadi kira-kira kamu bisa datang nggak besok untuk interview jam 3:30 sore, dia bilang kayak gitu. Terus aku bilang, hah, aku ada panggilan interview. Terus bilang, iya, kamu bisa datang nggak gitu. Terus aku bilang, iya, aku bisa datang, aku bilang kayak gitu kan. Terus habis itu, iya, jadi kita cari orang untuk sebagai sales di Zara, kalau kamu bisa datang besok interview ya jam 3:30 sore, dia bilang gitu. Iya, aku bisa datang. So aku bilang ke dia, kan minggu depan tuh aku udah mulai kelas kan. Jadi kelas aku tuh mulainya dari jam 1:30 siang sampai jam 3:30 sore. Terus aku tuh bilang sama dia, tapi kayaknya aku cuma bisa kerja part time karena aku nggak bisa full time, aku bilang kayak gitu kan. Terus dia bilang, iya nggak apa-apa, soalnya kita cari yang 50%. Jadi di sini tuh kayak percentage-nya tuh kayak ada 20%, 50%, kayak 100%. Nah, 100% itu yang full time gitu. Kalau 50% tuh biasanya paling 25 jam 1 minggu ya kan. Terus dia bilang, kita butuh yang bisa kerja 50% dan fleksibel. Kalau kita misalnya butuh kamu, terus kamu ditelepon bisa datang gitu maksudnya. Terus aku bilang, ya udah, aku bilang iya aku bisa gitu. Nah, akhirnya aku besok interview. Oh my god. Jadi aku tuh hari ini harus prepare. Aku biasanya kalau mau interview tuh aku prepare bajunya apa, terus habis itu aku tulis kayak di note gitu, karena aku pasti bakalan ditanyain kayak experience-nya apa aja, terus kira-kira kamu tuh kayak menghadapi customer itu gimana. Nah, so far kan aku selama ini kerja di retail terus kan, jadi aku paling enggak itu kurang lebih aku sudah tahu gimana sih kerja di Zara, gimana sih kerja di H&M gitu kan, terus gimana sih kerja di butik yang luxury, karena aku udah ngelewatin itu semua, udah pernah kerja di itu semua. Jadi mungkin karena dia lihat experience-ku sebelumnya waktu aku di London tuh kerja itu, makanya dia tuh kayak langsung manggil aku kerja gitu. Nah, dan untungnya itu aku tuh kayak bahagia banget karena mungkin bagi dia bahasa Jerman nggak terlalu penting karena aku juga bisa bahasa Spanyol kan, dan rata-rata yang kerja di Zara di sini itu rata-rata ngomong pakai bahasa Spanyol guys, karena aku sempet ke Zara gitu loh, dan mereka semua itu antar employee itu ngomongnya pakai bahasa Spanyol, dan ada juga yang ngomong bahasa Portugis tapi dia juga bahasa Spanyol, jadi ya kayak plus gitu loh buat aku, jadi aku seneng banget. Dan ya wish me luck lah tomorrow, semoga lancar, semoga aku bisa diterima kerja dan mulai beraktivitas lagi, kerja lagi, jadi aku tuh bisa semangat lagi, karena akhir-akhir ini tuh kayak aku hopeless yang di rumah terus aku sempet stres, terus aku tuh sempet yang kayak nggak ada motivasi gitu intinya. Dan aku dapat kerjaan ini tuh kayak kayak miracle gitu loh. Setiap aku sholat tuh, ya Allah, aku mohon kasih aku jalan untuk bisa aku dapat kerja gitu kan. Dan akhirnya doa aku tuh terjawab, dan suami aku juga seneng banget denger kabar ini gitu kan. Oke, so besok di next video selanjutnya aku bakalan kasih tahu kalian gimana interviewku nanti, jadi ditunggu aja ya. Sekarang hari ini aku udah selesai belanja, terus aku mau masukin semuanya ke kulkas, natal kulkas, terus aku masak. Oke, thank you for watching.